Halo semuanya, balik lagi di cerita Sang CEO. Kalian pernah nggak sih ngerasain dipecat padahal lagi di puncak karir? Gini nih kisah Randy, yang diusir dari kantor cuma bawa satu kardus bekas. Sebuah kardus yang jadi simbol pengkhianatan terbesar dalam hidupnya. Randy ini adalah tulang punggung perusahaan. Dia yang bikin proyek-proyek besar sukses. Semua orang tahu itu. Bos lamanya Pak Bima itu sayang banget sama Randy. Udah kayak anak sendiri, hubungan mereka solid. Tapi semua berubah total waktu Pak Bima pensiun dan perusahaannya dipegang sama anak muda yang gila restrukturisasi dan efisiensi. Nah, si bos baru ini namanya Jaka. Orangnya ambisius tapi arogan dan cuma lihat angka di laporan. Begitu masuk, Jaka langsung bilang, "Kita harus efisiensi total. Tidak ada tempat untuk sentimental. Gaji Randy terlalu besar." Randy yang terkenal dengan gaji tinggi karena performanya yang gila, langsung jadi sasaran utama pemangkasan Jaka. Panggilan mendadak ke ruang kaca. Jantung Randy udah deg-degan gak karuan. Dia tahu ada yang tidak beres. Jaka bahkan gak repot-repot basa-basi, langsung nuduh Randy pemborosan anggaran tim dan kurang kolaboratif. Tapi Pak, semua anggaran itu terbukti menghasilkan keuntungan berkali lipat. Lihat data kuartal lalu, kata Randy mencoba membela diri. Dia sudah menutup telinga. Saya tidak butuh karyawan yang merasa dirinya terlalu penting, Randy. Mulai hari ini, Anda di PHK. Segera bereskan barang Anda. Diusir begitu saja. Padahal 10 tahun hidupnya dia kasih buat perusahaan ini. Mengorbankan waktu, keluarga, semuanya. Randy cuma dikasih waktu 15 menit buat ngumpulin barang-barangnya. Cuma ada satu kardus usang. Bayangin deh, dia jalan keluar dari kantor itu cuma ditemani suara langkah kaki dan satu kardus yang beratnya bukan main. Karyawan lain cuma bisa lihat. Ada yang kasihan, tapi kebanyakan takut kalau mereka jadi korban berikutnya. Sementara Jaka, dia lihat dari lantai atas, sambil menyesap kopi mahalnya. Merasa dirinya sudah menang. Selamat jalan karyawan lama. Sekarang perusahaan ini milik saya sepenuhnya, gumam Jaka puas. Sampai di depan gedung pencakar langit itu, Randy berhenti. Ia menarik nafas dalam-dalam. Dia natap gedung itu, matanya bukan sedih, tapi penuh api. Api dendam, tapi juga api keadilan. Kamu pikir kamu bisa mengusirku begitu saja? Kamu salah besar, Jaka. Kita lihat besok. Nah, disinilah cerita ini mulai menarik. Ada satu rahasia besar yang Jaka nggak tahu tentang Randy. Dulu, saat perusahaan itu hampir bangkrut 15 tahun lalu, Randy lah yang menyelamatkannya dengan uangnya sendiri. Randy bukan cuma karyawan hebat, dia adalah investor awal dengan kepemilikan saham yang lumayan signifikan. Dia pemilik sesungguhnya. Selama ini dia sengaja merahasiakannya, demi fokus bekerja di lapangan dan menghindari politik kantor. Malam itu, Randy menghubungi pengacaranya yang paling terpercaya, Pak Haryanto. Siapkan rapat pemegang saham darurat besok pagi. Saya mau hadir dan saya mau semua jajaran direksi ada di sana. Pagi berikutnya, Jaka santai-santai masuk kantor. Dia merasa sudah membuang duri dalam daging. Tapi ada yang aneh. Semua manajer berkumpul di ruang rapat utama. Wajah mereka tegang. Ada apa loh? Lalu, sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan pintu lobi. Lebih mewah dari mobil Jaka. Pintu mobil terbuka. Randy keluar. Tapi ini Randy yang berbeda. Dia nggak lagi bawa kardus. Dia bawa tas kerja kulit mahal dan aura yang membekukan seisi lobi. Sekretaris Jaka yang melihat Randy langsung kaget dan pucat. Dia tahu ada masalah besar. Randy berjalan lurus menuju ruang rapat utama di mana Jaka sedang menunggu. Waktu pembayaran sudah tiba. Jaka di dalam sedang bercanda dengan direksi yang dia pilih. Kalian lihat kan, yang lemah harus disingkirkan.
Tiba-tiba pintu terbuka dengan dorongan yang kuat. Semua mata tertuju ke sana. Jaka yang tadinya tertawa langsung berhenti. Senyumnya lenyap. Matanya melotot kaget. Di situ berdiri Randy, bukan sebagai karyawan, tapi didampingi Pak Haryanto dan 3 anggota Dewan Direksi lainnya. Loh, Randy, kenapa kamu di sini? Kamu sudah saya PHK. Jaka gemetar, suaranya tercekat di tenggorokan. Randy tersenyum tipis, senyum yang dingin. Oh, PHK? Sayangnya Pak Jaka, Anda baru saja memecat salah satu pemegang saham utama di perusahaan ini. Dan sebagai pemilik saham mayoritas, saya resmi mencabut semua keputusan Anda, termasuk keputusan untuk memecat saya sendiri. Randy menatap Jaka lurus-lurus. Dan karena tindakan sembrono Anda, Pak Jaka, sekarang giliran Anda yang keluar. Bawa kardus Anda. Jaka ambruk di kursinya, menyadari dia baru saja menendang orang yang menjadi atasan sejatinya. Karma itu nyata, guys. Jangan pernah remehkan orang yang sabar. Jadi, jangan pernah meremehkan siapapun yang kalian temui, terutama yang kelihatan paling diam. Klik tombol subscribe dan sampai jumpa di kisah CEO berikutnya.